Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Purnama Grisale, channel yang berisi tentang tutorial mata pelajaran informatika dan juga vlog keluarga. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi informatika SMP kelas 7 dengan bab 1, yaitu informatika dan keterampilan generik, sesi yang pertama. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, kalian memahami pentingnya informatika dan memahami keterampilan generik atau generic skill untuk kolaborasi, merencanakan pekerjaan, dan mengomunikasikan hasil pekerjaan dengan efektif dan menarik. Pertanyaan pemantik: kapan terakhir kalian bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu? Coba diingat-ingat ya. Kemudian, apakah berjalan dengan efektif? Nah, ini coba diingat-ingat juga. Apersepsi: kalian mungkin banyak yang pernah menggunakan aplikasi atau game pada smartphone. Menarik, bukan? Ya, pada umumnya memang anak-anak sekarang ini atau kalian ini suka dengan main game ya di HP-nya. Oke, nah, aplikasi atau game adalah salah satu produk yang dihasilkan dengan ilmu yang disebut informatika. Pengembangan produk yang kompleks perlu adanya kolaborasi tim yang baik agar efektif dan hasilnya sesuai dengan keinginan. Yang pertama nih, apa dan mengapa perlu belajar informatika? Nah, informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perencanaan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah sains. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris informatik, computing, atau computer science. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Apa itu komputasi? Nah, ini menurut KBBI, komputasi adalah perhitungan dengan menggunakan komputer. 2. Dalam matematika, perhitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Melalui mata pelajaran informatika, diharapkan di masa mendatang kalian tidak hanya bisa menggunakan teknologi komputer, tetapi juga tahu kapan teknologi tepat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahkan juga tahu bagaimana membuat aplikasi teknologi untuk mengatasi berbagai persoalan. Dengan demikian, akan makin banyak orang Indonesia yang mampu menciptakan teknologi berbasis komputer yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana, menarik bukan? Informatika mencakup aspek teoritis dan praktis, mendorong kalian untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif untuk menghasilkan penemuan terkait komputer dan sistem komputasi. Kalian diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah yang dipelajarinya untuk memahami dunia nyata, kemudian menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memudahkan kehidupan. Jadi ini yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika ya. Selain tadi, kalian akan mempelajari juga bidang-bidang pengetahuan informatika yang dikelompokkan menjadi berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi,
sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan praktik lintas bidang. Jadi jika digambarkan ya akan seperti ini pilar pengetahuan informatika. Seperti kayak rumah ya. Ada pondasinya, ada tiangnya, dan juga mungkin ada atap-atapnya ya. Ini TIK, SK, JKI, AD, AP, DSI, PLB, BK. Jadi ada 8 elemen ya, yang akan dipelajari di informatika. Oke, selanjutnya yang ketiga, informatika dan profil pelajar Pancasila. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Jadi ini istilahnya profil pelajar Pancasila nih ya, yang akan diharapkan bisa menjadi karakter bagi pelajar Indonesia nih ya pada kurikulum Merdeka. Kemudian yang keempat, tanya jawab. Nah ini banyak biasanya yang bertanya-tanya apa perbedaan informatika dan TIK. Jadi itu dulu TIK, sekarang informatika. Apakah itu sama ataukah cuman ganti nama? Nah ini coba kita bahas bersama-sama. Menurut UNESCO ya 2006, yang dimaksud dengan TIK adalah semua bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyimpan, menciptakan, membagikan atau mempertukarkan informasi. Itu ya, silahkan dibaca lebih lanjut lagi. Kemudian kalau yang informatika adalah bidang ilmu yang mencakup 8 ya, ini harusnya 8 elemen, yaitu BK, TIK, SK, JKI, AD, AP, DSI, dan PLB. Jadi informatika itu lebih luas artinya daripada TIK ya. Dan TIK itu adalah salah satu bagian yang dipelajari dalam informatika. Ya, jadi diharapkan ini sudah paham perbedaan antara informatika dan TIK. TIK itu di dalamnya ya, di dalamnya informatika. Oke. Selanjutnya, apakah belajar informatika harus memakai komputer? Nah, ini jawabannya tidak harus ya, tidak harus menggunakan komputer. Tujuan penting belajar informatika adalah agar kalian memahami cara kerja komputer dan sistem digital berbasis komputer. Jadi ini bisa dipelajari tanpa menggunakan komputer ya. Disebut sebagai kegiatan ini bersifat unplug. Nah, unplug itu berarti kegiatan atau aktivitas dilaksanakan tanpa menggunakan komputer. Kemudian apa itu problem dan problem solving? Mengapa hal itu penting? Problem adalah suatu keadaan atau situasi yang harus diatasi. Upaya untuk mengatasinya disebut problem solving atau penyelesaian persoalan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi persoalan yang harus diselesaikan atau diatasi. Makin dewasa kalian, problem yang akan dihadapi mungkin akan makin rumit. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk sejak sekarang belajar cara mengatasinya ya. Jadi itu kita akan belajar cara mengatasi ini ya masalah ya. Oke. Kemudian yang kelima ini rekaman kegiatan. Jadi setiap kali melakukan kegiatan kalian harus mencatat baik kegiatan dalam bentuk jurnal ya, membuat catatan, mengerjakan latihan dan mengisi lembar kerja siswa yang dibagikan. Ya berikut ini contoh dari jurnal siswa. Jadi seperti ini ada nama kelas, rombel, semester, tahun ajaran, mulai tanggal sampai tanggal berapa, minggu ke 1, 2 dan seterusnya, aktivitasnya apa,
topik yang dipelajari apa, refleksinya. Jadi itu usahakan punya catatannya atau jurnal seperti ini untuk mengetahui perkembangan dalam semua kegiatan. Selanjutnya ini nomor 6, buku kerja siswa. Buku kerja siswa adalah himpunan semua hasil belajar kalian selama 1 tahun. Dengan muncul buku kerja siswa sebagai catatan terpisah, kalian sudah menyumbang ke lingkungan atau green environment. Karena buku siswa dapat dipakai kembali oleh adik-adik kalian. Jadi berikut ini contoh dari buku kerja siswa. Bisa pakai seperti apa ya namanya, buku binder ya kalau nggak salah ya. Dibuat ada ini ya, berbeda-beda warna ya kan. Ini nanti bisa untuk catatan, misalkan catatan berpikir komutasi, catatan sistem komputer, catatan TIK, catatan algoritma dan pemrograman, catatan sistem komputer dan sebagainya ya, dibuat berbeda-beda ini dalam satu buku yang nanti akan terdiri dari 8 elemen ya, supaya tidak tercampur dan mudah untuk mempelajarinya. Jadi demikian tadi materi sesi bab 1 ya, bab 1 sesi pertama ya. Ini tadi dia referensinya diambil dari buku siswa ya, dari buku siswa informatika kelas 7. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya dukungannya dengan cara like, comment, share dan juga subscribe. Ketemu lagi di materi selanjutnya ya, informatika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.